everyone, welcome back to my YouTube channel di Kiki Rahmawati. Seperti biasa kita akan ngebahas terkait dengan professionalism dan juga personal mindset hanya di channel ini. Sebelum kita mulai untuk pembahasan topiknya, aku pengen sapa dulu kalian. How are you today? Karena aku harapkan kalian akan selalu being successful. Nah, di konten kali ini kita akan ngebahas dan masih akan ngebahas terkait dengan Generation Z atau Gen Z. Jadi kita tahu bahwa di video sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan video yang membahas terkait dengan Gen Z ini, karena di sana kita ngebahas terkait dengan kebutuhan dan keinginan dari lifestyle yang ada di Gen Z. Jadi di sana tuh juga ada beberapa interaktif juga yang dimana aku harapkan bisa melihat dan juga membaca terkait dengan komen-komen teman-teman. Karena again di generation ini itu banyak banget pros dan cons-nya seperti yang aku sempat bilang, dan bukan hanya untuk di cons-nya aja yang lebih banyak, tapi aku rasakan juga untuk bekerja dengan Gen Z itu cukup kreatif dan juga cukup efisien juga di beberapa topik dan juga beberapa task. Tapi it depends dari beberapa oknum juga sih di Gen Z-nya ini. Nah, sekarang kita akan masih ngebahas Gen Z dan kita akan kupas tuntas berkaitan dengan pilihan gaya hidup dari Gen Z, di mana kita akan versuskan kali ini yaitu adalah flexibility dan juga stability di Gen Z ini. Jadi aku harapkan teman-teman juga bisa untuk tetap kasih insight juga dan kasih opini kalian. What do you think about this topic? Karena kita tahu bahwa Gen Z ini ada kegalauan sendiri guys, atau mungkin lagi menghadapi atau facing beberapa hal di dalam hidupnya mereka yang dimana kalian bisa untuk memilih flexibility di zaman sekarang dan mengikuti tren, dan atau kalian memilih untuk stability di masa depan. Jadi dua hal itu sangat amat kontradiktif sebenarnya, karena ada beberapa komponen dalam perusahaan bisa mengikuti atau mungkin tidak sama sekali, dan atau mungkin bisa sedikit fleksibel di antara keduanya itu. Jadi yuk, daripada kita ngomong terkait dengan pembahasan dan topik opening dulu, yuk kita bahas terkait dengan topik-topiknya secara langsung. Dan mungkin aku akan nge-highlight terkait dengan topik ini menjadi 3, karena aku gak pengen memperpanjang juga terkait dengan obrolan kita juga, dan kita bakal ngebahas lebih ke poin-poinnya apa yang menjadi pembahasan di flexibility dan juga stability ini. Jadi without any further ado, let's move on to the story. Oke, mari kita bahas terkait dengan 3 poin yang ingin kita bahas kali ini. Jadi kita akan ngebahas terkait dengan pilihan gaya hidup dari Gen Z, yaitu apakah memang lebih flexibility atau memang kepada stability. Nah, di 3 poin ini memang kita akan ngebahas terkait dengan beberapa topik sebenarnya yang udah kita bahas juga, tapi kita akan eksplorasi lagi yang dimana itu jauh lebih luas. Yang pertama, kita akan ngebahas terkait dengan cara dari Gen Z menyesuaikan diri dengan adaptif. Terus yang kedua, kita juga punya membangun dasar yang kuat dari stability itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita punya keseimbangan antara kebutuhan versus juga keinginan, yang dimana sebenarnya poin ketiga ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi kita akan bahas lagi sedikit terkait dengan poin-poin yang berkaitan dengan keseimbangan dari gaya hidup itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah tren, dimana kita tahu bahwa Gen Z ini punya karakter yang mudah untuk beradaptasi dan juga mudah untuk berbaur, atau mungkin mudah untuk beradaptif juga di dalam sosial dan juga di sistem pekerjaan tersebut. Yang dimana dari flexibility ini sebenarnya kita tahu juga bahwa banyak banget juga yang menjadi indikator-indikator pertemanan, kerjaan, networking, bahkan ini suatu hal yang lebih viral lagi ya di kalangan pekerjaan akhir-akhir ini juga, dan mungkin di beberapa tahun terakhir, yang dimana networking is very common things, yang dimana kita bisa untuk menambah terkait dengan jejaring profesionalism yang kita miliki dalam dunia pekerjaan. Cuman ada satu hal yang memang aku sangat condong terkait dengan Gen Z ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mungkin itu juga salah satu faktor yang dimana kita menjadi tuntutan selaku dari orang yang memang punya profesionalism itu sendiri untuk bisa punya flexibility ini di dalam dunia pekerjaan kita. Salah satunya seperti ini. Mungkin dari Gen Z sekarang kan banyak banget untuk mendominasi di dunia perdigitalan yang ada di dunia profesionalisme sekarang. Jadi kebanyakan dunia-dunia kayak sosial media, terus kemudian juga kreatif, atau mungkin kayak agensi-agensi kebanyakan juga nge-hire-nya itu mungkin ya lulusan-lulusan dari fresh graduated, yang dimana kebanyakan itu dari Gen Z itu sendiri kan. Nah, dari Gen Z itu kan kita bakal membuat terkait dengan company culture sendiri, yang dimana mereka kebanyakan, aku nggak highlight dari beberapa
semua untuk kalangan dari Gen Z, kebanyakan itu memang mereka memiliki ekspektasi untuk bekerja di dunia yang jauh lebih fleksibel, tuntutan pekerjaannya berdasarkan dari task result atau result oriented dan tidak berdasarkan dari jam kerja itu sendiri. Well, aku cukup memahami karena aku juga ada di bidang HR juga, dan memang HR kan juga berkaitan dengan regulasi-regulasi yang berkaitan juga dengan jam kerja itu sendiri. Cuman ada beberapa hal yang mungkin tidak semua ekspektasi dari selaku dari Gen Z ini yang mengharapkan flexibility dan dunia kerja itu bisa dipenuhi, karena of course supaya kita juga tahu bahwa di dunia HR itu kita tidak menganak emaskan atau menggolden boyskan generation ini, especially di departemen terkait. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya harus bisa diterima, karena itu memang realita yang ada di operational corporate biasanya, dan dari tim-tim Gen Z ini biasanya harus juga untuk bisa memfleksibilitikan di sana, karena ada beberapa part yang dimana mungkin dari lingkungan aku juga, tapi aku nggak tahu kok seandainya lingkungan kalian juga apakah memang seperti ini, bahwasanya memang tren untuk memang bisa bekerja di mana aja itu bisa dilakukan kapan aja. Bahkan pada saat teman-teman nih mau nongkrong, mau ngopi atau apapun, kebanyakan pembahasannya itu lebih ke gini, kalian mau laptopan nggak? Nah, laptopan itu kan berkaitan dengan pekerjaan juga biasanya, dan biasanya nongkrong sambil juga dengan laptopan itu sendiri, dan entah itu memang follow up kerjaan, editing atau apapun, yang penting ada vibing atau fenomena yang dimana kita bisa kumpul bareng lagi nongkrong tapi sekalian juga laptopan itu sendiri, which is zaman dulu kan mana ada ya yang seperti itu. Tapi di sisi lain itulah hal yang memang aku lihat flexibility ada di Gen Z, yang dimana mereka tetap bisa untuk memenuhi terkait dengan tren untuk nongkrongnya sendiri, tapi di sisi lain tanpa melupakan terkait dengan kerjaannya mereka sendiri. Tapi aku agak concern sih, kenapa? Karena jam kerjanya berarti kan tidak terlalu yang sesuai, dan itu malah bahkan melebihi dari jam kerja yang di luar kantor seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang memang ini plus minus dari flexibility mereka, tapi di sisi lain itu juga salah satu faktor yang memang mungkin bisa dievaluasi lagi, yang dimana yang terbaiknya untuk di generasi ini seperti apa, dan jangan sampai juga you too much actually working and then you getting burnout, dan itu juga bisa efek ke psikis dan juga mentality kalian juga kan. Jadi aku harapkan kalian bisa membedakan terkait dengan flexibility dan juga boundaries dengan professionalism kerja itu sendiri. Oke, yang kedua kita punya membangun dasar yang kuat dari adanya stability itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam Gen Z ini juga ada beberapa topik yang berkaitan dengan income mereka yang dirasa biasanya itu cukup belum stabil. Kenapa? Ya of course karena mereka kan baru lulus juga kan dari kampus dan juga menjadi fresh graduated juga, dan ibaratnya mereka juga lagi mencari jati diri mereka untuk apa yang dia sukai sesuai minat bakat mereka atau tidak. Nah, ada beberapa poin juga sebenarnya yang berkaitan dengan dari stability ini, di mana mereka itu jauh lebih memilih suatu hal yang tidak terikat atau fleksibel biasanya, dan itu membuat beberapa dari Gen Z itu juga merasa harus memiliki pekerjaan lebih dari satu untuk memastikan bahwasanya mereka itu bisa survive untuk long terms dalam keputusan jangka panjangnya. Jadi kalau saya dari aku sendiri sebenarnya itu nggak ada masalah, dan itu tergantung dari kebutuhan dan juga kesukaan kalian sih, karena ada yang Gen Z mungkin yang suka banget yang namanya busy atau workaholic banget dan sampai ambis banget. Ada juga yang merasa memang sudah cukup deh di sana dan kebahagiaan mereka itu merasa cukup, kan beda-beda juga. Dan ada juga yang memang benar-benar nggak pingin untuk merasa busy dan juga ada di zona nyamannya mereka sendiri. Well, it depends actually about what exactly your choices, dan aku harapkan kalian juga memilih suatu hal yang menurut kalian itu adalah diri kalian sendiri. So, kenapa aku bahas stability ini juga? Karena ada beberapa poin yang berkaitan dengan first, jangka panjang terkait dengan keuangan stability kalian. Kemudian yang kedua itu terkait dengan terms career path kalian di dalam dunia kerja itu sendiri, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan komunitas secara langsung, itu adalah networking. Karena kenapa 3 poin ini ada suatu hal yang berkaitan sekali dalam dunia stability kalian? Karena first terkait dengan keuangan. Of course kita kerja untuk cari uang. Tapi nggak semua orang untuk mencari pekerjaan itu hanya untuk mencari uang. Tapi ada juga yang mencari pengalaman, mencari pertemanan juga, networking dan lain-lain. Which is itu adalah pilihan kalian. Dan aku tidak akan menyentuh di ranah privasi di sana. Cuman ada beberapa hal yang berkaitan dengan keuangan ini yang menyebabkan kalian itu harus banget punya kerjaan lebih dari satu.
Contohnya, misalkan kalian bekerja di satu company dengan memiliki budget over dari company-nya itu adalah sekitar 5 atau sampai 10 juta. Nah, kalian akan fokus di satu tempat itu aja kan. Cuma ada juga beberapa dari Gen Z untuk memaksimalkan stability income dengan jangka panjang, dia membutuhkan untuk 3 sampai dengan 5 company dengan berbasis atau budget di UMK, dan ujung-ujungnya sebenarnya hampir sama sih benefit yang diterima, cuman di sisi lain flexibility-nya juga akan berbeda, kemudian tuntutannya juga akan berbeda, fokusnya juga akan berbeda, dan hal-hal itu juga yang mempengaruhi dari Gen Z memilih gaya hidupnya seperti apa. Karena seperti yang aku bilang, ada beberapa orang yang memang sudah memilih pekerjaan yang jauh lebih freelance dan juga jauh lebih fleksibel sebenarnya, tapi dari sisi income atau mungkin jangka panjang itu belum memiliki yang namanya stability. Cuman ada juga yang sudah memilih untuk stability itu sendiri, tapi mereka berkurang untuk mendapatkan flexibility itu sendiri. Jadi hal-hal itulah yang membuat Gen Z itu ada di fase yang mana ya itu adalah aku dan yang mana aku pengen ambil di kemudian hari, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor itu yang memang aku cukup bahas di tema kali ini, karena itu adalah kegundahan dari Gen Z itu sendiri untuk bisa menentukan diri mereka ada di stage mana. Jadi kalau kalian memang mau untuk ada di fase menjadi diri kalian, coba ditanyakan lagi kepada diri kalian, kalian lebih pilih yang mana, stability atau juga flexibility. Karena akan cukup jarang sekali sebenarnya untuk kalian bisa mendapatkan keduanya. Tapi kebanyakan dari options itu adalah memilih dari salah satu dari flexibility atau stability itu. So, choose your choices dan make sure kalau seandainya pilihan kalian itu adalah yang terbaik buat kalian. Terus kemudian selanjutnya kita punya poin berkaitan dengan karir jangka panjang. Karena ada beberapa poin juga nih dari teman-teman yang kayaknya kalau udah ada di satu pekerjaan maunya itu aja, tapi ada juga yang dari teman-teman udah ada di satu field nih, untuk para Gen Z biasanya akan merasa bosan dan pengen banget untuk switching karir. Dan ini cepat banget dan sangat banyak case-nya terjadi di dalam profesionalism zaman sekarang. Kalau dulu itu kan kita jarang banget ya, kok sebenarnya udah ke HRD ya udah ke HRD aja. Tapi sekarang kita bisa loh untuk kita punya HRD tapi kita pengen buat switching karir, yang dimana kita bisa mengikuti bootcamp, kelas dan lain-lain, dan mereka memberikan project ke kita untuk kita punya portofolio dan juga experience di sana. Jadi ada banyak banget nih switching karir yang aku lihat dari dua departemen yang cukup berbeda, tapi it's really possible actually to do that because there is a possibility dan juga ada kemauan dari kalian untuk mempelajari hal baru seperti itu. Dan juga yang terakhir ini berkaitan dengan komitmen pada nilai dari Gen Z ini sendiri. Karena kalau dalam professionalism kita udah berbicara terkait dengan keuangannya mereka. Kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana mereka ada di fase untuk berapa lama stay di suatu perusahaan dan atau untuk melakukan switching karir. Dan yang ketiga ini adalah berkaitan dengan komitmen. Teman-teman tahu bahwa tidak sedikit banyak orang untuk menggunjingkan terkait dengan Gen Z ini dengan long term stability mereka untuk mau stay di satu perusahaan. Dan dengan adanya beberapa networking dan juga adanya jejaring professional activities dalam community, biasanya mereka akan berbicara terkait dengan bagaimana mereka itu bisa melakukan pekerjaan itu lebih dari satu, entah multitasking, entah multi job atau dan lain-lain. Jadi hal-hal ini juga mempengaruhi mereka bahwasanya di saat saya menghadiri satu community yang berbicara terkait dengan digital marketing, pasti selaku dari orang yang belum punya pengalaman di sana dan atau kalian lagi merasa haus untuk pengen mempelajari suatu hal yang baru, you are doing something like searching atau mungkin melakukan suatu hal yang research kayak ini apa ya, dan sampai pada saat teman-teman sudah merasakan ada di titik kayaknya aku pengen deh mencoba di field ini dan mencoba untuk beberapa activity di sana, dan kalian bisa dapatkan itu dari yang namanya networking dan juga jejaring profesional. Dan aku tidak pungkiri juga, aku ngerasain kayak beberapa tahun terakhir, kayak 3 atau 5 tahun terakhir kayaknya networking event tuh bener-bener gede banget. Dan bahkan di salah satu company aku juga, which is HCI Group, kita juga menyediakan terkait dengan community service itu sendiri, yang dimana kita mencoba untuk punya network yang jauh lebih besar. Yang awalnya aku nggak bisa nge-reach out untuk satu company, tiba-tiba bisa aku reach out dengan karena aku mengundang atau mungkin dari partisipannya itu datang dari company itu sendiri kepada event itu. Jadi
banyak banget hal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dari flexibility ini, yang dimana teman-teman bisa juga punya koneksi yang jauh lebih luas, yang dimana itu bener-bener kayaknya aku rasa dimulai dari post COVID kemarin dan dimulai dari generation Z ini dengan beberapa event. Karena aku akuin juga bahwa creativity dari Gen Z ini bener-bener something brilliant, dan at some point aku tidak memikirkan itu, tapi mereka memikirkan gitu. Dengan adanya exposure, dengan adanya marketing material, dengan adanya juga campaign-campaign yang is really amazing menurut aku sendiri, dan kita juga bisa explore terkait dengan limitasi dari bisnis itu sendiri juga berawal dari Gen Z. Jadi menurut aku ini beberapa hal yang berkaitan dengan professionalism, yang dimana itu juga berkaitan terkait dengan pengalaman dan juga pemikiran dari Gen Z, supaya punya dasar yang kuat untuk memilih terkait dengan stability itu sendiri. So, choose your choice dan make sure kalau sini itu adalah yang terbaik buat kamu. Alright, kita menuju terkait dengan poin yang terakhir, ya ini adalah keseimbangan, or maybe we can call it actually balancing. Kita tahu kalau sebenarnya teman-teman di the generation Z ini juga butuh banget yang namanya work-life balance, right? Dan aku yakini bahwa kayaknya di generation ini deh yang banyak banget untuk membahas dan menyuarakan terkait dengan work-life balance ini sendiri. Karena kita tahu bahwa kalau zaman dulu itu memang kan kerjaan 9-6 tank kita pulang gitu. Cuman ada beberapa hal yang berubah sebenarnya di millennials kepada Gen Z sebenarnya. Karena ada beberapa kerjaan yang dibawa pulang, mungkin ada beberapa kerjaan yang sampai overtime-nya tuh luar biasa. Dan kayaknya dari beberapa campaign yang terjadi dikarenakan beberapa case-case seperti itu, yang dimana overtime, terus kemudian juga lembur, terus kemudian juga kerjaan dibawa pulang, terus kemudian mungkin hari libur juga diganti dengan hari kerja yang dimana tidak dijadikan substitute day off lagi ke depannya. Jadi ada beberapa campaign-campaign yang menyuarakan hal ini, bahwa itu suatu hal yang salah, tapi dinormalisasikan dengan adanya korporasi yang memang pastinya itu bakal lebih menguntungkan corporate ya. Cuman di sisi lain sangat mengurangi terkait dengan keseimbangan diri dalam diri karyawan itu sendiri. Mungkin kita sebut karyawan-karyawan di sini adalah Gen Z deh misalkan. Jadi mereka tuh sangat menyuarakan terkait dengan bagaimana cara jam kerja, terus kemudian apa yang menjadi boundaries, never say no, dan juga jangan menjadi people pleaser dan lain-lain. Itu kan suatu campaign-campaign yang sering banget akhir-akhir ini viral ya, dan teman-teman pun juga I believe dari campaign itu berasal dari suara-suara atau pemikiran-pemikiran dari Gen Z itu sendiri. Jadi di mana keseimbangan ini itu adalah flexibility dari Gen Z, supaya dia atau mereka bisa mendapatkan benefit-benefit yang memang jauh lebih maksimal tanpa mengurangi dari hak-hak teman-teman juga. Dan memang ini pasti berkaitan dengan bagaimana dan berapa lama kita memberikan input kepada memberikan investment time kepada karyawan dan juga kepada perusahaan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Gen Z itu cukup strict ya terkait dengan people well-being, yang dimana itu bisa berkaitan dengan mentality kalian, mungkin financially kalian juga, dan atau mungkin hal-hal lainnya juga yang berindikator kepada keseimbangan dalam kebutuhan dan juga keinginan. Kita juga tahu bahwa dari Gen Z ini juga banyak sekali hal-hal yang harus mengikuti secara tren dan juga mengikuti secara dunia corporate yang kita juga tahu juga yang memang harus dipenuhi juga. Tapi at some point ada beberapa kontra yang dimana Gen Z itu belum bisa menerima terkait dengan hal itu, yang berkaitan dengan juga mungkin dari sisi keinginan mereka yang belum bisa diimplementasikan dari perusahaan, atau mungkin keinginan mereka terhadap lingkungan kerja atau company culture-nya juga itu juga sangat berpengaruh kepada Gen Z ini ingin untuk bisa lebih lama di perusahaan itu atau tidak. Dan juga kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang dari teman-teman secara esensial ya, yang kita sudah pernah bahas terkait dengan pendidikan, kesehatan, karir path, terus kemudian pertemanan dan lain-lain, yang dimana itu sebagai penyokong dari Gen Z ini bisa mengoptimalisasikan terkait dengan pekerjaan mereka itu bisa menghasilkan menghasilkan output yang jauh lebih luas lagi. Jadi ada beberapa keseimbangan ini yang memang
biasanya Gen Z ini cukup bisa teratur di sana dan mereka pun juga bisa untuk menyuarakan. Jadi tidak menjadi seseorang yang hanya sekedar noted dan yes, tapi mereka juga bisa menyampaikan bahwa Kak mohon maaf atau Pak mohon maaf atau Bu mohon maaf, ini kita nggak bisa lakukan, baik banget untuk inputnya tapi kita bisa selesaikan besok karena mungkin udah di luar dari jam kerja dan lain-lain, kecuali memang adanya overtime atau mungkin tugas tambahan, dan itu pun juga mereka pasti bisa menyuarakan apakah ini terhitungnya overtime atau ini terhitungnya memang switching day off dan lain-lain, as long as dari kalian bekerja itu tidak ada mengurangi dan mungkin ada substitute day off atau mungkin substitute payment yang bisa kalian dapatkan. Jadi it's going to be fair enough sebenarnya kalau dari teman-teman itu bisa memahami bahwa apa sih ekspektasi Gen Z ini, karena sebenarnya nggak muluk-muluk hanya sekedar terkait dengan keseimbangan itu sendiri, karena waktu itu diberikan kan pasti harus ada yang namanya menjadi imbalan, entah itu memang dari day off-nya, entah dari payment-nya dan lain-lain. Itu suatu hal yang seharusnya dari sisi leader pun juga bisa memahami itu semua. Jadi menurut aku ini suatu hal yang basic sebenarnya, tapi it's getting viral. It's just because one of the parties atau salah satu pihaknya itu tidak mau dirasa dirugikan atau mungkin dirasa memang tidak memenuhi dari standar yang memang diekspektasikan oleh Gen Z ini. Jadi well, it depends on you. Kalau seandainya dari teman-teman bisa menyuarakan apa yang menjadi pemikiran kalian, which is great. Tapi kalau seandainya pun kalian sudah bersuara tapi tidak ada perubahan dari sana, well, it's time actually you think twice about it. So you can just choose another choices. Oke, pilihan dari gaya hidup Gen Z ini adalah perpaduan dari suatu hal yang unik, yang dimana teman-teman bisa memilih flexibility atau juga stability. Itu tergantung dari sisi kalian juga untuk bisa menyikapi dan juga melihat masa depan kalian ke depan. Jadi kalau dari aku mungkin ada beberapa faktor itu yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk kedepannya teman-teman bisa implementasikan atau memikirkan bahwa this is something that you want or this is something that you choose. Jadi kalau dari aku mungkin segitu dulu, kita juga sudah ada di penghujung video. Aku juga harapkan teman-teman bisa mendapatkan inspiring points yang memang bisa teman-teman bisa refleksikan diri kalian juga, karena aku paham banget karena di Gen Z ini biasanya udah ada di fase seperti kayak quarter life crisis, yang dimana ini benar-benar jati diri aku nggak sih, atau ini bukan jati diri aku, atau mungkin kalian pengen mendevelop itu semua tapi masih ada keraguan. Well, break about the wall because I believe actually you can do it. Dan jangan lupa untuk minta juga mentor-mentor kamu yang menurut kamu bisa kamu percaya dan juga bisa mendengar keluh kesah kamu supaya kamu juga mendapatkan insight-insight barunya. So, sekian dari aku. Terima kasih untuk sudah menonton sampai dengan akhir video ini. Dan aku juga gak capek untuk mengingatkan teman-teman supaya bisa support channel aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe di channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan dari video-video berdiskusi menarik lainnya bersama aku di channel ini. So, without any further ado, then say goodbye. Thank you. Bye-bye.